Penuhi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Hanya Engkau Roh Kudus yang bisa memberikan kekuatan, kemenangan di dalam hidup ini. Tidak ada yang lain, hanya Roh-Mu Bapa. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Kau berjanji di hari-hari terakhir Kau mencurahkan Roh-Mu kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau akan berikan hati yang baru dan Roh yang baru. Tuhan, inilah permohonan kami Tuhan. Penuhi kami Bapa. Dengan hadirat-Mu Roh Kudus penuhi. Kami berjanji, kami akan setia. Kami akan mengikuti perintah. Kami akan mengikuti Engkau Yesus sampai akhir hidup kami. Kami mohon Bapa. Kami rindu, sungguh kami rindu dipenuhi dengan Roh-Mu supaya hidup kami ini kuat di dalam Engkau Yesus. Karena dunia ini sudah tidak ada harapan lagi. Harapan kami adalah Engkau Yesus. Roh segalanya ada dalam Engkau. Allah Alfa dan Omega, Kau yang awal dan yang akhir. Kau telah mati untuk kami Yesus, mencurahkan darah Kau salib Golgota untuk menebus segala dosa kami. Tapi dalam milik-Mu Tuhan Bapa, Kau hidup kembali, Kau bangkit, dan Kau kembali ke surga, dan Kau berjanji ke Allah yang memegang kunci maut dan kerajaan maut ada di tangan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungi kami, jagai kami, dan Kau berdoa Bapa biar Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, aku mohon pelajaran dari firman-Mu biar hari ini Tuhan Kau berfirman melalui aku Tuhan, melalui mulutku, hatiku, batinku, pikiranku, melalui kehidupanku ini. Dan apa yang keluar dari mulutku Tuhan adalah firman-Mu Tuhan, untuk menguatkan umat-Mu, anak-anak-Mu, untuk membangun kembali Tuhan setiap hati yang sudah kendor, setiap hati yang sudah dingin Tuhan, biar menyala-nyala kembali. Tuhan, aku mohon urapi, dan Kau berjanji firman yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya di dalam nama Yesus, Kau setan yang selalu mengganggu kehidupan umat-Mu ini, aku usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Berfirman Bapa, kami berjanji segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau. Semua Tuhan hanya bagi Engkau Yesus. Engkau lah yang layak disembah dan diikuti sepanjang hidup kami. Tuhan, dilakukan firman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus terjadilah apa yang kami doakan. Di dalam nama Yesus semua orang yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Apa kabar saudara semuanya? Haleluya. Sehat? Menyala-nyala? Tidak takut corona? Saudara, biar kita menyalanya, roh kita selalu menyala-nyala. Jangan takut saudara, dunia pasti bergoncang, ya. Tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan luar biasa. Hari ini saudara, saya akan menceritakan dan memberitakan tentang kesetiaan dan urapan. Ini yang perlu kita saudara memperoleh untuk sepanjang hidup kita, supaya kita menjadi umat pemenang. Supaya kita bukan lagi menjadi umat yang takut akan keadaan dunia. Dunia ini tidak akan baik selamanya, tidak akan menjadi aman saudara. Dunia ini sedang tergoncang saudara. Jadi kita harus sungguh-sungguh mempunyai senjata yang Tuhan berikan, yang Tuhan telah sediakan saudara. Kita harus semua ambil itu perlengkapan senjata Allah. Jadi jangan saudara kita santai. Kita harus saudara, memperoleh. Harus memperoleh. Sebentar ya saudara, itu anak-anak masih ini. Saya harap saudara hari ini bisa mendapatkan sesuatu ya dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Dan saya harap sabar saudara,
Kalau telat sedikit, kalau lama sedikit, dengarkan baik-baik. Karena bermanfaat bagi saudara, bagi saya, semua. Kita lihat saudara, saya di sini akan menjelaskan tentang dua tokoh yang luar biasa. Dua hamba Allah, hamba Tuhan yang diurapi. Seumur hidup menjadi nabi yang kuat. Tidak pernah membleng, saudara. Tidak pernah kendor. Apapun yang terjadi di depan matanya, saudara, dia tetap berjuang. Dia tetap percaya Yesus Tuhan adalah yang Maha Kuasa. Saudara, hari ini saya akan menjelaskan kepada saudara semua. Saya harap semua saudara bisa mendapatkan input, pemasukan, saudara, supaya saudara menjadi orang umat Tuhan yang kuat. Apapun yang terjadi tetap percaya sama Tuhan. Itu yang saya rindukan, saudara. Karena saudara ini dipilih oleh Tuhan, saudara. Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Yang mengasihi saudara ini bukan manusia biasa, saudara, tapi Sang Pencipta semesta alam. Jadi kita harus mengerti, harus tahu ini. Kita buka bersama-sama, saudara. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Hari ini saya akan menjelaskan kepada saudara semua tentang kesetiaan dan urapan. Ini penting sekali. Bagi setiap orang yang percaya, penting sekali. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 mulai. Saudara, saya akan menjelaskan ayat demi ayat. Jadi saudara, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik, supaya saudara bisa bertumbuh. Ya. Di sini ada 2 tokoh, satu Elia, satu Elisa. Jadi guru dengan murid. Nah, di sini saudara, ini di dalam ayat-ayat ini, saudara, ada rahasia yang luar biasa yang Tuhan tuliskan di dalam kitab 2 Raja-Raja ini, yaitu kisah Elia dan Elisa. Mari kita baca pasal 2 ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Luar biasa, saudara. Ya, perhatikan baik-baik, saudara. Ini orang ini, Elia ini, dia dikasih Tuhan, saudara. Kenapa? Karena dia setia. Jadi dia tidak mengalami kematian, tetapi pengangkatan. Di seluruh sejarah dunia, saudara mau perhatikan, dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, yang diangkat cuma 3. 1 Henok, tapi tidak ada kisahnya. Elia ada kisahnya, saudara. Tuhan Yesus, dia harus mengalami kematian baru terangkat ke surga. Jadi hanya 3, saudara. Nah, ini yang Elia ini menjadi pelajaran bagi kita, saudara. Bagaimana kita harus setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengasihi Elia, saudara. Sehingga dia tidak mengalami kematian, tetapi diangkat oleh Tuhan naik ke surga. Luar biasa itu. Luar biasa, saudara. Zaman dulu udah ada rapture, saudara. Jadi Tuhan berjanji kali ini dia akan datang kembali dan akan mengangkat kita, pasti terjadi. Pasti. Nah, saudara, di sini dikatakan menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Nah, kita lihat, saudara, bagaimana Tuhan mengangkatnya. Kalau firman ini, kalau ayat ini tidak menjelaskan, kita aneh, saudara. Bagaimana Tuhan mengangkat Elia ke surga? Apakah Tuhan langsung, ya, dia menjadi Tuhan yang besar, langsung diangkat, dinaikin ke surga? Kita tanda tanya semua. Bagaimana caranya? Naik kapal, naik pesawat, atau gimana? Atau seperti magic, hilang, tahu-tahu ada di surga? Kan kita tidak tahu, saudara. Tapi ini ayat yang menjelaskan dengan jelas sekali. Terus dikatakan di sini, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Nah, ini guru dengan murid, dia berjalan di Gilgal. Saudara, kita lihat dulu. Elisa, siapa Elisa? Dia sebagai murid. Elia siapa? Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja
1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 19. Ini ayat banyak saudara, ya. Tapi kita belajar satu demi satu supaya kita bisa mengerti. Siapakah Elisa? Di situ judulnya Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, itu Elia dia sudah perang saudara dengan Baal, 450 Baal dihantam sama Elia, habis. Kalau saudara melihat membaca kisahnya dari pasal 17 saudara boleh baca. Itu kisahnya Elia sampai 2 raja-raja pasal yang kedua terangkat ke surga. Nah ini pasal 1 raja pasal 19. Setelah Elia pergi dari peperangan itu karena dia ketakutan saudara. Dia disuruh oleh Tuhan untuk memilih raja, untuk memilih nabi untuk menggantikan dia. Dan dia akan diangkat ke surga. Ayat 19, setelah Elia pergi dari sana, dia bertemu dengan Elisa bin Safat. Nah ini Elisa saudara. Tuhan menyuruh Elia untuk memilih dia. Nah setelah bertemu, bagaimana saudara? Ini Elisa ini. Dia sedang membaca dengan 12 pasang lembu. Lihat saudara. 12 pasang lembu itu. Ini orang kuat. Sendiri membaca 12 pasang lembu. Kuatnya ini orang. Kuat saudara. Dia bukan sekolah kenabian. Dia adalah seorang biasa saudara. Orang petani dia. Dia orang petani tapi Tuhan bisa memilih dia. Kenapa? Dia punya kekuatan saudara. Ini luar biasa. 12 pasang lembu. Dia menggarap sendiri. Sedang dia sendiri mengemudikannya. Nah, yang ke-12 itu dia yang menjalankan sendiri itu saudara. Betapa dia kuatnya. Benar. Ini luar biasa. Ini Elisa keadaannya. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Nah ini tanda jubah ini adalah saudara tanda kenabiannya diberikan kepada Elia. Elisa tahu. Wah, saya diangkat, saya dipilih menjadi nabi. Terus ayat 20. Lalu Elisa meninggalkan lembunya dan berlari mengikuti Elia. Dia tahu saudara, aku dipilih. Jadi saudara kita sebagai umat Tuhan harus tahu, kita dipilih oleh Tuhan. Nah ini Elisa tahu dia. Lalu Elisa meninggalkan lembunya dan dia berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Lalu aku akan mengikuti engkau. Biar aku pamitan dulu ke orang tua aku. Nah, terus jawab Elia kepadanya. Baiklah, pulang dahulu. Dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepada. Kata Elia, ingat ya, kamu sudah dipilih. Nah, terus apa yang terjadi? Ayat 21. Lalu ia berbalik daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Lembunya langsung dipotong. Ini orang luar biasa nggak saudara? Di Indonesia motong satu lembu saudara itu tayang setengah mati. Saya lihat orang itu lagi di India, dia mau motong babi itu, wah liar saudara, dia mau dipotong sampai kewalahan orang. Ini apalagi lembu gede gitu saudara, 12 tadi. Dia hantam itu lembu. Berarti ini orang kuat saudara. Orang yang luar biasa itu. Jadi bukan orang sembarangan, orang yang keras, kerja keras. Hantam lembu. Ini orang saudara. Jadi 12 lembu itu dipotong semuanya. Dan bajak lembu, yaitu kayunya itu, dibikin kayu api saudara. Membakar lembu itu. Dia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia. Lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Saudara, semua kehidupan yang lama dia buang. Itu lembu dia, usaha yang lama. Setelah dipanggil oleh Tuhan, saudara, semuanya ditinggalkan dan dia ikut Tuhan. Kita kembali lagi ke 2 Raja. Jadi saudara tahu bahwa Elisa adalah orang yang luar biasa, orang yang benar-benar
Kita lihat ayat 2-nya sekarang. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Nah, ketika itu saudara, Elisa ada di Gilgal. Nah, kita lihat dulu tempat Gilgal itu tempat apa? Saudara, di Gilgal itu ada tempat apa? Jadi supaya kita tahu, ya. Nah, bagaimana? Kenapa? Elia dia membawa Elisa langsung dari Gilgal, saudara. Nah, kalau saya melihat di sini, saudara, ya, bahwa Elisa itu karena orang kuat, orang yang bandel, saudara. Susah itu kalau mau diajar orang yang bandel, pengen sendiri. Dikasih A, kasih tahu A, kalau nggak setuju dengan dia bisa berontak gitu. Makanya dia ditaruh di Gilgal. Nah, ini Gilgal ini tempat apa, saudara? Kita lihat di dalam Yosua. Yosua pasal yang kelima. Yosua pasal yang kelima, ayat 1. Jadi saya menjelaskan tentang judulnya aja. Penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Nah ini penyunatan, pembersihan, saudara. Hidupnya dibersihkan di tempat itu, penampungan untuk menjadi orang yang benar, menjadi nabi, menjadi imam di situ, di Gilgal. Dididik di situ seperti saudara. Ketika saudara dididik, ketika terima Tuhan dididik saudara. Ketika saya menerima Tuhan, saudara, saya itu dididik, langsung Roh Kudus masuk, betul? Saudara, hidup saudara lain. Saudara menjadi lahir baru, itu benar-benar itu urapan double itu. Urapan double itu. Padahal saudara tidak tahu firman Tuhan, enggak tahu tentang yang baik, yang salah. Taunya Yesus saja. Aneh, saudara. Itu Gilgal, saudara. Ketika saudara dibersihkan oleh Roh Kudus, wah, saudara, mulut saudara lain. Yang tadinya bahasa dunia, bahasa dagang, bahasa duit, bahasa rumah, dirubah sama Tuhan. Dan saudara berani bersaksi, saudara. Benar? Bersaksi, saya sekarang terima Tuhan. Wah, saya datang ke gereja. Waduh, senang bisa. Saya dirubah oleh Tuhan. Betul nggak? Saudara berani bersaksi sama siapa juga saudara berani bersaksi. Maupun orang apa, orang jahat, saudara berani. Coba sekarang berani nggak? Berani, takut. Dulu ketika lahir baru berani, saudara. Itu bahasa yang baru. Sampai orang ini orang sindik. Tapi saudara itu nggak mundur, saudara. Saudara maju. Nah, itulah Gilgal, saudara. Dibersihkan oleh Tuhan. Saudara hidupnya lain. Itu urapan sebetulnya urapan luar biasa. Saudara, itu urapan, kalau saudara tahu itu, pegang itu urapan, saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Sampai ke Yordan itu, wah, luar biasa. Saudara akan diurapi oleh Tuhan. Dan tidak akan hilang itu urapan. Karena nanti, ketika saudara lahir baru itu, saudara tidak pernah diam. Setiap hari Tuhan baca firman, puji-pujian, tiap hari disengar-sengaran kemana? Nah, ini kenapa? Kenapa demikian? Kita tidak mengerti. Coba kalau saudara mengerti, pasti saudara pegang terus sampai hari ini, saudara lebih menyala-nyala. Itu saudara, itu urapannya. Itu urapan baru itu. Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Beda itu hidupnya. Orang Kristen itu benar-benar di waktu itu beda, saudara. Saudara nggak takut mati, nggak takut. Makanya banyak dari agama lain dia menjadi orang Kristen masuk penjara dia nggak apa-apa. Nggak takut. Kenapa? Lahir baru itu. Tuhan Roh Kudus memegang dia. Udah kelihatan, saudara. Saudara belum mengalami, saya mengalami, saudara. Nah, kita kembali lagi. Jadi saudara udah tahu Gilgal. Belum, satu lagi saudara. Gilgal itu tempat apa, saudara? Kita lihat di dalam Yosua 5, masih Yosua 5. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Panglima bala tentara Tuhan. Nah, itu Gilgal ada di situ, saudara. Ada panglima itu mengurapi kita, saudara. Saya baca ya, ketika Joshua dekat Jericho, ia melayangkan pandangnya, dilihat seorang laki-laki berdiri di depannya,
dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi aku adalah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang yaitu untuk menolong Yosua, saudara. Lalu Yosua sujud. Nah di sini, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambamu ini, aku akan melakukan. Ini saudara, ada panglima di situ. Makanya ketika lahir baru di Gilgal, kita dipegang oleh Tuhan, disunat oleh Tuhan, hatinya, pikirannya semuanya lain. Saudara menjadi orang yang benar-benar itu berani. Itu hamba-hamba Tuhan juga kalah. Percaya sama saya. Saudara ketika lahir baru, saudara ada orang ngomong, saudara gak takut. Sama bajingan ngomong. Anda lahir baru, saudara. Itu urapan. Saya punya teman, saudara. Dia di Jakarta, di mana? Di stasiun. Dia nggak takut, saudara. Punya kris 1 itu nggak takut. Masuk ke Pulau Gadung. Dia nggak takut mati, saudara. Hanya kris saja. Nggak takut mati, saudara. Itu urapan, itu. Benar urapan, saudara. Apalagi ini Tuhan mengurapi. Makanya, luar biasa, saudara. Itu Gilgal, itu luar biasa. Kalau saudara tahu bisa memegang semua, saudara akan menjadi nabi yang dipakai oleh Tuhan, luar biasa. Kita kembali sekarang ke 2 Raja-Raja. Sekarang pasal yang 2 Raja-Raja 2 pasal yang kedua, ya. Pasal yang kedua. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Kata si Elia, udah dah, kamu tinggal aja di sini, kamu belajar untuk di Gilgal. Di sana nanti ada yang mendidik kamu untuk menjadi nabi. Untuk menjadi nabi. Tapi apa kata Elisa, saudara? Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri. Dia tahu, saudara, demi Tuhan yang hidup yang telah memilih aku, yang memilih aku menjadi nabi, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan demi engkau, dia berkata, demi engkau, aku tahu engkau Elia dipakai oleh Tuhan untuk menyetok hujan, untuk membasmi Baal 450. Aku ikut. Engkau dipakai oleh Tuhan, sehingga ketika musim kelaparan, engkau dikasih makan oleh gagak. Enggak ada yang seperti engkau. Aku mau ikut kemana juga. Enggak bakalan aku meninggalkan engkau. Aku ingin lihat engkau terbang ke surga. Dengan cara bagaimana dia nggak tahu, saudara. Tapi dia hatinya. Nah ini setia. Dia mau seperti Elia. Dia mau. Namanya dicatat di surga. Namanya dicatat di Bible. Ini, saudara, pelayanannya supaya jangan sia-sia. Ini, saudara, Elisa. Kita terus. Dia kata, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Saudara, Elisa dia tahu itu Betel itu ada sejarahnya. Dia tahu, saudara, sejarahnya luar biasa itu di Betel. Saudara pengen tahu di Betel ada apa? Kita buka Kejadian pasal yang ke-28. Hari ini banyak ayatnya, saudara. Kejadian pasal yang 28. 28. Ayatnya sebentar ya, ada di bawah ini. 13. Ya. 28 ayat yang
ayat yang ke-10. Ini cerita Yakub. Ketika dia ketakutan sama Esau, dia lari. Itu disuruh sama mamanya. Dia suruh lari. Nah ini si Yakub ini dia lari karena dia mau dibunuh, saudara. Maka Yakub berangkat dari Bet-Syeba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu, dipakainya sebagai alas kepala, tidur, saudara. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ya, dia tidur, saudara. Setelah tidur apa yang terjadi, saudara? Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Aneh, saudara. Di bumi ada tangga ujung sampai ke langit itu. Ujung sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Dia lihat malaikat turun naik. Nah ini tempatnya, saudara. Berdirilah Tuhan di samping dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tuhan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Lihat, saudara, di situ Tuhan berfirman kepada Yakub, aku akan memberikan ini tanah yang engkau ada di sini kepadamu dan kepada turunanmu. Sampai di situ nggak stop, saudara. Apa yang Tuhan berikan, saudara? Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat ini. Kalau dia bermerit, saudara, Tuhan sudah berjanji itu. Dan apa respon Yakub, saudara? Ayat 15. Kita teruskan. Tuhan masih memberikan sesuatu. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayat 16. Aku bangun dari tidurnya dan berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Ini pintu terbang sorga. Ini gerbang sorga. Ini dia beri mimpi oleh Tuhan. Esokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya, yang menamai tempat itu Betel. Nah ini, saudara, Betel ini. Makanya Elia dia membawa Elisa ke Betel, saudara, dididik sama dia supaya ini orang tahu siapa Tuhan. Diberi pengajaran. Nah itu Betel, saudara. Kita dulu setelah di Gilgal lahir baru, kita nggak tahu ke Betel. Saudara, kita nggak tahu. Kita dapat ismu yang lain, makanya hilang. Kasih Tuhan yang mula-mula itu habis. Karena apa? Karena tidak ada yang membimbing dan tidak tahu firman Tuhan. Kita harus ke Betel. Nah ini Betel ini adalah perjanjian Tuhan antara orang yang percaya dengan Tuhan. Jelas kan? Kita kembali lagi ke 2 Raja-Raja 2, saudara. 2 Raja-Raja 2, ayatnya 2 Raja-Raja 2, saudara. 2 Raja-Raja 2, ayat yang ketiga. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel. Nah, saudara, di Betel itu adalah penampungan pengajaran para nabi, tempatnya untuk menghasilkan nabi-nabi. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa.
Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawab Elisa, aku juga tahu dia enggak. Ini nabi-nabi sok tahu saudara. Padahal dia tidak mengikuti Elia. Tapi dia bisa ngajar, bisa ngasih tahu sama Elisa, kan aneh. Makanya Elisa bilang, dia gua yang ikut dia kok, kamu gak ikut gua. Kamu gak ikut dia. Kalau di sini saudara, kalau kita melihat bahwa nabi-nabi ini setara dengan Elisa. Karena apa? Nabi hanya bisa ngomong dengan Elisa. Ke Elia dia nggak berani. Jadi berarti ini Elisa itu dididik, ditaruh situ di Gilgal, di Betel. Dia tahu. Kita terus ayat yang keempat. Berkatalah Elia kepadanya, hei Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya sampai Yeriko. Katalah Elia kepadanya, hei Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Saudara tahu Yeriko? Tempat apa itu? Oh, itu tempat peperangan, banyak setannya itu saudara. Di Yeriko. Kalau saudara membaca itu kisah Joshua, saudara, itu ada benteng pertahanan musuh itu. Sehari nggak rubuh itu. 2 hari nggak rubuh itu dikelilingi. Padahal kuasa Tuhan luar biasa. Tabut Tuhan di bawah itu. Itu Yeriko. 3 hari nggak rubuh, 4 hari nggak rubuh. Kuat nggak? Kuat itu benteng. Saudara. Itu benteng benar-benar pertahanan iblis itu kuat sekali. Nah ini saudara, sama si Elisa dibawa sama Elia ke situ, ke benteng itu. Nih ini tempat peperangan nih. Kamu harus melawan setan-setan supaya kuat kamu menjadi nabi. Jadi bawa ke situ saudara. Dibelah, dijelaskan. Saudara tahu kan? Hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 enggak rubuh itu benteng. Hari ke-7, 7 kali dikelilingi baru rubuh. Kuat enggak? Kuat. Kita sebagai orang percaya, kita akan menghadapi apa? Setelah di Gilgal, kita akan ke Betel. Tuhan memberitahu, dia adalah penolong kita. Saudara tahu kan? Bahwa Tuhan penolong kita. Terus Tuhan membawa kita ke Betel. Ke Yeriko. Saudara melewati peperangan itu. Nah, makanya harus hati-hati saudara. Saudara ini ada di Yeriko ini sekarang. Jangan santai gitu. Ada di Yeriko. Tantangannya banyak gitu. Menghadapi setan-setan gitu. Percaya nggak? Percaya? Saya akan beri dulu ini apa? Kata-kata yang bagus sekali. Kalau kita masak nasi menjadi bubur, saudara, kita kecewanya, kita menyesalnya berapa lama? Berapa lama? Coba jawab. Sekarang saya masak nasi, gagal. Usia jadi nasi kok jadi bubur. Sekarang berapa lama saudara? Cuma 1 hari. Kita masak lagi beres kan? Betul? Betul nggak? Kalau kita sekolah, saudara, sekarang ujian, terus gagal. Berapa lama saudara misalnya? Berapa lama? 1 tahun. Betul? Nanti tahun keduanya naik. Masa ngaji. Tapi ini yang satu. Kalau saudara merit gagal seumur hidup. Makanya saudara, kita menghadapi Yeriko itu jangan sampai gagal. Karena di Yeriko itu banyak saudara setan-setannya. Percaya nggak? Masalah keluarga, masalah suami, masalah istri. Ini saudara, kalau tidak bersama Tuhan, lepas itu, habis itu, keluarga berantakan. Benar? Saudara sedang di Yeriko itu, menghadapi musuh siapa? Setan yang mengistilahkan istri atau suami atau anak itu, atau tetangga. Saudara jangan santai. Cancer, darah tinggi, kencing manis, itu musuh kita semua itu. Oh sekarang orang lagi musuh kita di depan. Wah, itu di Yeriko itu semua ada itu. Jadi saudara harus bersama Tuhan itu. Makanya tadi dikatakan panglima Tuhan menyertai Joshua, dia datang itu.
Kita semua tidak tahu. Nah, bagaimana respon kita? Joshua tadi tunduk, saudara. Diakui. Berarti dia itu apa? Doa. Bersekutu dengan Tuhan tiap hari. Untuk melawan apa? Yeriko. Jangan main-main, saudara. Bentengnya kuat itu. Bentengnya kuat. Benteng yang runtuh atau saudara yang runtuh. Benar itu. Makanya saudara, hidup ini kita menghadapi Yeriko, menghadapi Betel. Tuhan memberikan berkat. Saudara, itu Yeriko itu jahat sekali. Percaya. Di Betel tadi saudara tahu bahwa Tuhan memberkati saudara. Benar? Benar enggak? Tuhan, tolong saya sudah jadi anakmu. Berkati saya, berikan pekerjaan. Diberi sama Tuhan. Bukan setan yang memberi, Tuhan yang memberi. Tadi berkata di Betel, aku akan memberkati engkau. Diberkati, setan masuk, saudara. Oh, kamu diberkati. Ya udah, iming-iming minggu kerja saja, minggu kerja dia mau. Oh, ambil aja, udah, lumayan. Kerja minggu, saudara. Itu Yeriko dengan main-main, saudara. Itu Yeriko nantang kita. Diiming-iming yang hijau itu. Mau pilih Tuhan, pilih hijau nih. Saudara, itu bahaya. Saya beritahu. Bahaya. Bahayanya apa, saudara? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu, apalagi sekarang. Musim begini, saudara. Corona ada di situ. Jangan main-main. Sampai saudara, pokoknya Jumat Sabtu Minggu ada di situ. Mau kemana? Bersama Panglima. Panglima kita siapa? Yesus. Benar? Dia berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dia berkata gitu. Nah ini saudara, Panglima ini. Oh, jangan main-main saudara. Di Yeriko itu, waduh, hebat itu serangannya buat orang-orang yang percaya itu. Hebat saudara. Aneh. Ada orang yang saya lihat baru merit, waduh seperti burung kemana, tapi udah berapa tahun di sini pisah. Benar itu. Makanya kita harus benar-benar peka, saudara. Tiap hari hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi tahu mana yang Tuhan berikan, mana yang Tuhan mau itu. Jadi jangan sembarangan. Waduh, jangan main-main, saudara. Kita hidup ini harus berhasil. Tuhan memberikan berhasil, tapi kita hanya ignore, tidak memperhatikan. Nah ini yang paling bahaya. Paling bahaya. Makanya di dalam Wahyu ditulis apa? Engkau telah meninggalkan aku. Kasih maaf yang mula-mula sudah hilang. Engkau sudah jatuh dalam segala. Benar itu. Jadi udah gak ada urapan lagi, saudara. Gak ada urapan. Nah, saudara, mari kita belajar. Di Yeriko itu benar-benar gawat, saudara. Nah sekarang saudara dan saya sedang ada di Yeriko. Jadi hati-hati, saudara. Tuhan mau supaya kita kalau berumah tangga sampai seumur hidup. Biar ada yang mengganggu apa, tetap kuat. Karena apa? Kita harus ingat. Kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Karena ada Panglima itu yang menyertai kita. Amin. Ini benar-benar saudara, jangan main-main perkawinan itu. Wah, kesian itu anak cucu. Saudara. Kalau kita gagal kawin, wah celaka itu. Saudara, mau dibaharui saudara. Dengan firman Tuhan mengatakan apa? Tidak boleh tidak boleh cerai. Jelas. Makanya hati-hati lebaran itu persoalan diri kok. Ya. Nah, terus ini si Elisa bilang, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Lawan. Pada waktu itu mendekatlah rombongan Nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Ini Nabi tahu, saudara. Dia dengar karena apa? Kisah pengangkatan Elia ini tersebar di seluruh Israel.
Sampai di sini sekarang ada firman-Nya. Berarti ini bukan rahasia lagi, saudara. Ini umum. Tapi ini Nabi aneh. Dia mau mengajarkan ke Elisa supaya lu tahu dah, hari ini lu mau diangkat tuh guru. Terus Elisa bilang apa? Jawabnya, aku juga tahu. Diam. Berkatalah Elia, nah ini kepadanya, baiklah tinggal di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Saudara mau tahu sungai Yordan ada apa? Ya, saya beritahu pada saudara. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga. Ayat yang ke-13. Ini di sungai Yordan. Ada apa di situ? Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Wah, Tuhan bilang, dia, saya yang harus dibaptis. Biar penggenapan Allah terjadi. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air, dan pada itu juga langit terbuka. Nah ini, jika saudara dibaptis itu, lahir baru itu, Tuhan menyatakan dirinya, saudara. Cuma kita nggak tahu, langit terbuka. Tuhan melihat, dan Tuhan mengatakan apa, saudara? Tuhan memberi apa kepada saudara dan saya? Ya, ketika Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah, Roh Tuhan, seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah itu, saudara, itulah kado dari Tuhan, pemberian Tuhan itu. Kita harus mengerti, saudara, tidak dipenuhi dengan Roh Kudus itu. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi saudara ini berkenan di hadapan Tuhan. Itu Yordan, saudara. Ketika saudara dibaptis, saudara mendapat kuasa. Wah, jadi saudara dapat menangin, dapat menang itu. Terjang itu Yeriko, saudara. Terus ikuti sampai Yordan. Apa yang terjadi di Yordan? Kita kembali lagi ke Dua Raja-Raja. Dua Raja-Raja. Pasal 2. Ayat yang ke-6. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan kau. Lalu berjalanlah keduanya. Ikuti, saudara. Ini Elisa, dia tidak melepaskan Elia. Dia ikut sampai kemana juga. Ini, saudara, kesetiaan. Dan lihat apa yang akan terjadi. Ayat 7. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu, nah ini saudara, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dan dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbelahlah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Saudara, ini Elisa. Dia bilang, aku mau ikut. Dia tidak salah, saudara. Ketika sudah di pinggir sungai Yordan, saudara, dia melihat mujizat yang luar biasa, yang tidak pernah orang bisa melihatnya, saudara. Ini urapan seperti urapan Musa, saudara. Musa membelah laut, Joshua membelah sungai Yordan, saudara.
dia, Elia, membelah sungai Yordan. Nah, Elisa melihat, saudara. Dia lupa nggak? Bakal lupa. Dia mundur nggak? Nggak bakal mundur. Dia bilang, aku ini pengen ini. Aku mau ini. Hanya dengan jubahnya. Itu air bisa belah. Pakai jubahnya. Urapannya sampai ke mana? Ini urapan Elia. Wah, ini Elisa masih menyala-nyala di berapi-api. Nah, ini yang kita harus terima dari Tuhan, saudara. Melihat mujizat Tuhan. Jadi saudara akan kuat itu selamanya. Karena apa? Tuhan memberi lihat. Yang nggak tahu mujizat apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Nah, ini saudara, wah luar biasa. Ini ayat benar luar biasa. Ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa. Sesudah di seberang, saudara, lagi bengong-bengong ngomongin Elisa. Kok bisa ya? Pakai jubah bisa belah gitu air. Kok aneh ya? Lagi dia nggak bisa pikir, saudara. Dia apa ya ini terjadi? Aku mimpi atau bukan? Lihat sungai bisa belah gitu. Saudara melihat begitu, wah, saudara juga bingung kan? Pasti nggak? Gua tuh mimpi apa? Digini kocak mata. Tapi ya, saudara, benar nggak? Pasti bingung. Lagi bingung nih. Dia lagi bingung, saudara. Sampainya di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa. Dia lagi bingung, dia pengen, saudara. Nah, Elisa yang menawarkan, Elia menawarkan, minta apa yang hendak ku lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Ditawarin sama Elia, saudara. Sekarang udah nyebrang. Saya sebentar lagi terangkat ke saudara. Kamu minta apa? Elisa lagi ngomong, saudara. Lagi bingung ini. Dengan cara apa ini? Ini mantel bisa membelah sungai ini. Air ini bisa belah ke sini ke sana. Bingung, saudara. Begitu ditawarin begitu, saudara, sama Elia. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian roh. Kepala mintanya, saudara. Biar dua roh. Saya tahu kamu bisa membunuh Baal. Saya tahu kamu bisa membelah ini sungai Yordan. Saya tahu kamu bisa menurunkan hujan di langit. Saya tahu perbuatanmu, sepak terjangmu luar biasa. Saya mau itu bahkan double. Hebat ini orang, dikasih 1/2. Hebat itu. Nah, ini yang kita harus lakukan, saudara. Ya benar-benar itu uang menyala-nyala. Apa kata Elia, saudara? Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Karena aku tidak punya urapan, itu dari Tuhan. Sukar sekali. Elia ini seorang yang peka. Pasti Tuhan memberitahu kepada dia. Tapi begini, kata Elia. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, maka terjadilah kepadamu seperti demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Kata Elia, kalau engkau melihat aku diangkat ke surga, kamu lihat, menyaksikan, akan terjadi. Ini Tuhan yang ngasih tahu, saudara. Bukan Elia gitu. Elia tadinya bilang, oh itu sukar. Kalau kamu minta double urapan itu sukar. Setelah dia dapat input, saudara, dia bilang, kalau engkau bisa melihat aku terangkat ke surga, pasti terjadi. Pasti terjadi. Ayat 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Ini, saudara, ini yang bikin syok Elisa. Bikin syok. Elia juga pasti syok. Dua-duanya itu kaget pasti. Ketika jalan, saudara, tiba-tiba saudara datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Kagetnya, saudara. Lalu jalan ke satu ke sini, satu diangkat. Waduh, kagetnya, saudara. Kalau saudara mengalami gitu, kamu ngerti pasti. Kaget, saudara. Ini Elisa dia kaget. Elia juga kaget. Di bawah surga, saudara. Gimana ini? Benar nggak? Ya kaget, saudara. Wah.
sedihnya apa ditinggal oleh gurunya. Nanti siapa yang ngurus ini? Ini yang ngurus bangsa Yahudi ini, bangsa yang tegar tengkuk ini siapa? Sekarang Elia sudah ada. Semua respon sama Elia. Aku ini baru juga diangkat. Belum tahu apa-apa, urapan juga nggak ada. Aduh, dia juga, saudara, pusing dia juga. Dan dia berkata apa, saudara? Lalu naiklah Elia ke dalam sorga. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, kereta Israel, dan orang-orangnya yang berbuta, yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu dirembutkanlah pakaiannya dan dikoyakan menjadi 2 koyakan. Saking dia kagetnya, saking dia marahnya, saking dia gelisnya, saking dia segala ada di situ. Dia ditinggalin sendiri sama. Dia pikir pulang harus lewat Sungai Yordan, berenang nggak bisa, perahu nggak ada, teman nggak ada, gimana ini? Pasti shock, saudara. Ditinggal sendiri itu, benar-benar shock. Makanya dia bajunya dikoyak. Sesudah itu, luar biasa. Jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai. Sesudah itu dipungutlah jubah Elia yang terjatuh. Lalu berjalan hendak pulang, berdiri di tepi sungai Yordan. Yang mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu. Apa yang terjadi? Dia ingat. Apa kata Elia? Tadi bilang apa? Ketika dia minta double urapan. Apa katanya? Ada yang ingat? Kalau engkau melihat aku naik ke surga, maka itu akan terjadi. Ya ingat, saudara. Nah, ini yang kita harus peroleh dari Tuhan, saudara. Janji-janjinya, ingat ini. Makanya kita akan berhasil, kita akan kuat. Karena apa? Ada janji Tuhan. Nah ini saudara Elia, dia menghadapi itu sungai, nggak bisa nyebrang, berenang nggak bisa, perahu nggak ada. Mau kemana, saudara? Ya ke atas. Janji Tuhan, janji Elia. Oh, kalau saya melihat Elia terangkat, saudara, saya percaya itu Elisa itu ketika dia melihat itu, Elia diangkat ke surga. Oh ini ya, surga ada ya. Sekalipun dia kecewa, oh ini Tuhan ada. Oh ini pasukan menyertai dia sampai diangkat ke surga. Pasti dia saudara punya pikiran-pikiran yang luar biasa. Sehingga dia kuat, benar-benar kuat. Makanya jubahnya diambil. Udah diambil, dia ingat janji Elia saudara. Maka sambil dia memukulkan ke atas air itu dengan jubahnya, sambil berseru, di manakah Tuhan Elia, Tuhan Allah Elia, yang memukul air itu. Lalu terbagilah ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Itu urapan di Yordan. Saudara kalau dapat urapan di Yordan, tidak akan kecewa sama Tuhan. Saudara tidak akan memberi. Sakit apapun keluar setan, saudara akan sehat. Saya beritahu, saudara akan kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara tidak akan mundur. Corona, nothing, saudara, corona itu. Benar, saudara, harus seluruh dunia ya, umat Tuhan tidak kecewa, benar-benar bersatu. Doa, Indonesia berdoa untuk corona, Jepang berdoa, Korea berdoa, Amerika berdoa, bersatu. Tuhan, singkirkan ini corona. Nyingkir nggak? Nyingkir. Pasti itu, saudara. Persatuan doa, pasti itu corona hilang. Sebentar juga hilang. Ini sampai bertahun-tahun, kenapa? Umat Tuhan pada ketakutan. Nggak ada doa sama sekali. Yang ada di dalam hati itu takut, pikiran takut. Yang nggak bakal habis itu.
Coba benar nggak? Kalau berdoa bersatu semua, bersyukur pada Tuhan, Tuhan hilangkan ini, orang pasti hilang. Di seluruh dunia doa. Benar? Doa orang benar akan didengar oleh Tuhan. Saudara, satu aja Elia dia berdoa, hujan bisa nggak turun. Apalagi kita seluruh umat ini, umat Tuhan di seluruh dunia. Apakah Yesus itu udah nggak ada kuasanya? Saudara, kita menganggap Tuhan itu remeh. Jangan, saudara. Harus seperti Elisa, setia. Terima berapa Tuhan berjanji. Engkau akan mengusir setan-setan dengan nama. Engkau akan menumpangkan tangan orang yang sakit dan orang itu sembuh. Saudara, orang yang corona itu nothing itu. Nothing. Yang mati juga bangkit. Makanya saudara, kita harus benar-benar itu tahu rencana Tuhan. Kita ini digilgal, kita nggak bisa saudara. Nggak tahu bagaimana kita menjaganya di Gilgal ini. Ada urapan luar biasa. Kita terlantarkan, kita sia-siakan, hilang itu saudara. Sehingga kasih yang mula-mula hilang itu. Nggak ada itu. Benar-benar itu. Kita padahal masih dibawa oleh Tuhan ke Gilgal itu, tempat perjanjiannya. Sesudah di Gilgal dibawa ke Yeriko, peperangan itu bersama setan itu. Keluarga semua, wah masalah. Kalau saudara tidak bersama Tuhan, jatuh, habis. Makanya terus bersama Tuhan, maju sampai ke Yordan. Nah, di situ saudara akan melihat Yordan. Ada aneh, saudara. Kita di Yordan ada yang aneh juga nih. Ayat 15, ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah singgap pada Elia. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Wah, dihormati saudara. Ini Elisa, dia tahu, wah ini rohnya sudah nempel ke Elisa nih. Dia dapat urapan Elia. Saudara, ini Nabi tahu urapan Elia ini sudah pindah ke Elisa. Dia tahu tuh saudara. Tapi apa yang terjadi? Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari Tuanmu. Jangan-jangan yang diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Lihat, ada nabi saudara, dididik gitu, kenabian. Tapi dia tak percaya. Oh jangan-jangan nanti sama roh Tuhan dibuang. Mana ada roh Tuhan membuang saudara Elia? Enggak ada. Nah ini saudara problemnya saudara. Banyak orang tak percaya, ikut Tuhan tak percaya. Jangan sampai seperti ini. Kita harus seperti Elisa. Sampai kemana aku ikut engkau, aku akan setia sampai mendapatkan dari Tuhan. Tuhan memberi penuh saudara. Tuhan berjanji apa? Seorang murid tidak lebih dari gurunya. Berarti sama. Benar? Sama itu saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa yang percaya kepadaku, mereka akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih, pekerjaan yang lebih besar. Saudara, hari ini kita sudah belajar. Jangan sampai saudara sekarang ada di Yeriko. Mau apa? Mau menyerah atau mau maju sampai ke Yordan? Silakan saudara. Kalau saya akan ke Yordan. Cari terus Tuhan. Saudara, ini hidup ini berarti. Tuhan memberikan segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab untuk saudara. Terima itu. Untuk saudara menjadi seorang pemenang. Bukan main-main saudara. Yesus itu nyata.
Yesus itu luar biasa. Tidak ada seorang pun bisa selamat tanpa Yesus. Hanya melalui dia. Mau kurang gimana saudara? Guru kita guru yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Wah, Sang Pencipta semesta alam. Dialah firman yang menjadi manusia, yang menaungi saudara dan saya. Wah, saudara harus bangkit itu. Bangkit saudara. Doa tiap hari. Saya beritahu, setan Tuhan diam. Dia bisa, dia menggoda saudara melalui apa juga bisa. Bisa. Makanya saudara kalau nggak kuat di dalam Tuhan, banyak orang yang keluar dari kasih karunia Tuhan. Sayang saudara, sayang. Gak ada, nggak bisa saudara mau cari Tuhan yang lainnya, nggak bisa bakal selamat. Hanya Yesus itu. Jadi saudara, ayo pemain musik maju ke depan. Ini saudara yang saya bisa bagikan. Please, setia sama kejar. Makanya Rasul Paulus berkata, aku berlari tidak menjadi pelari sembarangan. Aku menjadi seorang petinju, bukan petinju sembarangan. Dan dia berkata, setelah aku bertinju, setelah aku lari, setelah aku memberitakan Injil, jangan sampai aku kalah dan aku ketinggalan. Itu luar biasa. Mari kita berjuang, jangan santai. Berjuang, penuhi dengan Roh Kudus, penuhi hidup kita. Hanya Roh Kudus yang bisa membawa saudara di dalam kemenangan demi kemenangan. Tuhan memberikan urapan kepada saudara, memberikan saudara janji-janjinya untuk saudara terima. Luar biasa. Kita ikut Tuhan itu luar biasa. Terima kasih. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh setia Tuhan. Engkau ingin supaya kami menjadi umat pemenang, umat yang dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan, dan menerima urapan untuk melawan kuasa jahat, untuk melawan setan-setan, untuk melawan iblis yang selalu mengganggu kehidupan kami. Tuhan, kami mohon, urapi kami, seperti Kau mengurapi Elisa, seperti Kau mengurapi Elia. Kami rindu Tuhan, dipenuhi oleh Roh-Mu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Tidak ada roh yang lain yang seperti Roh Kudus. Yesus, inilah hidup kami. Mari saudara